keluarga gue. Dan sekarang gue jauh lebih happy sejujurnya. Walaupun mungkin sebelumnya ya happy, tapi sekarang ya gue punya kehidupan yang baru yang harus gue seriusin dan fokusin. Gue nggak bisa ngeliat ke belakang lagi. Baila seumuran sama Devano? Lebih tua setahun. Oke. Kalau misalnya kalau Mama Iis kan suka banget yang ngecengin berondong-berondong ya. Nah sekarang kakak Baila nih menjadi, lo kan jadi hitungannya berondong walaupun cuma setahun ya kan. Apa yang paling lo suka dari Baila? Cheerfulnya dia sih. Apa ya, mungkin love language-nya bakalan beda sama orang-orang di sana yang kayak menye-menye gitu. Tapi kalau gue sama Baila tuh udah kayak teman aja, kayak nggak bisa ya dibahas lagi. Gimana Mamah ya? Gimana? Mamah Iis nih udah interview tahap mana nih? Pendekatannya udah makan bareng, udah interview, diajak duet bareng mungkin apa gimana nih? Udah ketemu karena juga belakangan ini gue punya bonding yang sangat baik sama ibu juga. Jadi gue lagi lebih sering cerita sama ibu soal mungkin soal Baila, mungkin soal kehidupan dan lain-lain. Jadi ya udah pasti kayak pertama kali deket pun cerita sebenarnya. Pertama kali deket cerita, terus kenalan, ketemu ya udah. Komentar Mama? Baik banget loh. Maksudnya gue juga nge-expect-nya kayak gue kayaknya bakalan diusir nih si Baila gitu kan. Mikirnya macem-macem aja. Iya, apalagi Mama kan orangnya straight to the forward ya, Ma. Straight to the point banget kan orangnya. Terus ya udah akhirnya ketemu, ternyata disayang banget, bener-bener disayang itu. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena apa yang udah terjadi dalam hidup gue, fase demi fase yang mungkin agak sulit buat gue untuk bisa hidup lagi sejujurnya. Jadi out of nowhere tiba-tiba nyokap kayak silakan gitu lah. Gue senang banget sih pas tadi bilang kayak sekarang nih gue sama ibu lebih terbuka karena gini, Mama Iis tuh orang yang sangat welcome to everyone. Betul. Kayak mungkin malah orang lain yang bisa kucuk-kucuk, mah kita cerita-cerita sama dia. Tapi when it comes to mother and son atau mungkin mother and daughter, ini bukan Mama Iis doang ya, semuanya ya. Kadang-kadang memang perlu momen tertentu atau waktu tertentu supaya itu bisa kayak blar gitu loh. You know what I mean, right? Nah, menurut lo apa yang paling signifikan sampai sekarang akhirnya komunikasi lo sama Mama Iis tuh lebih lancar? Sejujurnya secara nggak langsung karena gue ketemu sama Baila sebenarnya. Oke. Lagi-lagi kan gue bilang ketemu sama orang baru pasti kita mendapatkan hal yang bisa kita pelajarin dengan baik atau dengan baru gitu. Sure. Dan cheerfulnya Baila itu bisa gue lakuin ke nyokap gue, ngerti nggak? Jadi kayak ini kayaknya akan bisa mendekatkan gue sama keluarga gue kalau misalnya gue lebih cheerful dari biasanya. Gue nggak nunduk lagi, nggak yang kayak malu, iya. Terus langsung masuk kamar gitu. Gue bisa ke meja makan, ngobrol panjang lebar atau apapun, ketawa-tawa, even cuman kayak hari ini ada apa, gimana harinya gitu. Itu menurut gue adalah kata-kata yang pendek tapi meaningful. Itu sih. Bokap lo gimana? Seneng, sama keluarga tuh seneng banget. Dan udah ketemu semuanya. Kakak juga ya? Seneng kok. Apalagi kakak wanita tuh kalau misalnya punya adik kan kayak siapa nih? Ya, gitu karena juga semuanya berhubungan dengan baik-baik aja sih. Kecuali kalau gue ada yang selingkuh dan lain-lain tuh baru mungkin kayak wah hancur lah semuanya tuh keluarga atau mungkin sama keluarga mantan dan lain-lain. Tapi ini karena semuanya baik-baik aja jadi semuanya benar-benar berjalan dengan lancar aja sih. Emang orang-orang netizen aja yang biasalah. You wanna say something to make it clear? I don't want. Oke. Ya kan kalau mau ngomong ya go ahead gitu. Gak usah lah. Berarti lu termasuk tim yang maksudnya pada saat sama your ex atau mungkin is Naura your first girlfriend? No. Maksudnya kan berarti lu punya mantan juga selain Naura, right? Punya. Termasuk yang pisahnya tuh baik-baik aja? Baik-baik aja. Tapi masih komunikasi nggak? Kayak masih follow-followan atau mungkin di WhatsApp udah ngeblok-blok? Enggak dong, masih. Komunikasi sih enggak kayak biasanya dong, udah pasti. Tentu. Maaf Kak Baila, nggak masalah. Oke, lanjut. Cuman ya memang punya hubungan yang baik-baik aja. Kayak kalau misalkan ketemu pun kayaknya akan kayak sapa-sapa aja sih. Ini menarik sih sebenarnya. Sebelum gue udah punya pertanyaan ini, and then you tell about Baila dan mata lo kayak gitu, kayak alive tiba-tiba gitu. Gue malah penasaran pada saat lo putus, bangkit dari broken heart-nya, and then apa yang lo doakan sampai kayak Tuhan tuh ngasih, deng nih, kok kasih nih, tiba-tiba dan kayak surprise. Gue gak berdoa sih.
Tapi? Karena sejujurnya emang capek aja. Maksudnya fase demi fase kayak ngebuat gue juga jadi rusak sebenarnya. Tapi cuman sesimpel balik lagi sama pikiran gue yang soal survive itu, udah itu aja. Karena gue nggak mau melulu stop di satu orang yang apa namanya, yang udah selesai gitu, ngerti nggak? Ngerti. Lagi-lagi. Karena ya lagi-lagi hidup tuh soal mencari kebahagiaan yang baru, udah itu aja sih. Apalagi gue masih remaja, mungkin kita nggak ada yang tahu kalau misalkan gue nikah sama siapa, atau gue mungkin putus lagi, atau mungkin gue punya pacar lagi lah. Jadi kayak ya udah, let it flow aja, let it you know, kayak ya udahlah, happy aja. Yang penting gue cuma nyari senyum, udah itu doang. Ya, makanya kan gue tuh selalu tanya kalau bintang tamu gue putus, karena gue yakin setiap orang tuh punya perspektif yang berbeda, punya respon yang berbeda di setiap season yang berbeda. Siapa tahu gitu ntar tiba-tiba dia kayak Wong atau gimana, dia undang lagi punya cerita asmara yang wah dar-dar namanya juga manusia. Gitu kan. Apa yang paling lo pelajari dari your last relationship? Banyak lah, aduh banyak. The most mungkin kasih sayang sama keluarga juga dapet kok. Karena kan mantan gue orangnya benar-benar family banget. Yes. Dan kita sama-sama tahu mereka benar-benar wah klop banget. Ya itu yang salah satu yang gue pelajarin sih, the most pengalaman itu ya, kekeluargaan itu. Tapi ternyata memang Devano ini pesonanya juga membuat netizen juga ingin menjadi keluarga bagi Devano. Termasuk lagi-lagi mungkin dengan adanya Baila yang bukan hanya kita doang yang melihat gitu ya. Bahkan mereka juga pengen komentar nih seputar kehadiran Baila di kehidupan Devano. By the way, ini bisa diminum ya? Ini bukan dummy, oke? Coba kita tag dulu ya, ada komentar apa sih dari netizen seputar pacar barunya Devano, kakak Baila, let's check it out. Jenna pelatih game anak Dream, oke nggak masalah ya kan? Hah? Gimana nih? Naura banget anjir, haha, bye-bye glimpse of us mbak. Oh, mungkin ini kayak menurut Doi, menurut kakak Jeno ya. Jeno pelatih game anak Dream, bahwa ini ada kemiripan nih sama kakak Naura. How you respond to that comment? Nggak tahu deh gue mau komen apa nih, cuman lebih tepatnya gue nggak fokus sama komentar sih, karena memang gue belajar dari gue pertama kali masuk dunia industri, komentarnya udah sebusuk itu. Bahkan lebih busuk lagi soal keluarga yang bikin gue mau bunuh diri, maksudnya sejujurnya. Karena kalau ngeliat yang kayak gini-gini nih udah kayak biasa aja, ngerti nggak, kayak di bawah banget. Gue pernah yang kayak di level kayak gue bunuh lo gitu, ngerti nggak? Sampai cuman kayak komentar ini doang, menurut gue udah biasa aja sih. Dan fokusnya gue sekarang lagi-lagi cari senyum, cari bahagia, dan itu akan terjadi kalau gue benar-benar fokus sama kehidupan gue yang sekarang, kayak relationship yang ada, terus sama keluarga gue, dan sekarang gue jauh lebih happy sejujurnya. Walaupun mungkin sebelumnya ya happy, tapi sekarang ya gue punya kehidupan yang baru yang harus gue seriusin dan fokusin. Gue nggak bisa ngeliat ke belakang lagi. Itu sih. Itu fase yang Devano jalani ya sebagai, dan gue yakin thank you for open it to us. Mungkin ada beberapa juga anak yang lahir dari keluarga yang punya nama orang tuanya dan mungkin tersorot, bukan hanya selebriti aja mungkin ya, politisi, dan bukan hanya di Indonesia aja. Dan mereka harus hidup dengan orang lain yang ikut komen dan lain-lainnya, sampai tadi mungkin ada yang paling parah adalah gue tuh sempet loh ada keinginan buat suicide, atau mungkin ya quote unquote ada yang kira nih orang siapa, pengen gue gedik atau mungkin gue pengen cari gitu ya biar gue tahu. Tapi if I can take back to that moment, apa yang komen yang menurut tuh the worst komen yang pernah lo terima? Yang tadi gue bilang sih, gue bunuh lo gitu. Itu kayak death threats yang sering banget diterima sama gue aja di DM. Tapi selalu aja orang-orang itu selalu pakai fake account. Iya. Kesel banget ya, gue ngegas. Itu pun juga tadi fake account ya sih ngeliatnya. Kalau nggak pun nggak fake juga ya udahlah. Emang gila kali orangnya. Jadi lo udah bebal dan kayak you know what? Iya, sejujurnya gue juga bingung kenapa gue bisa kebal. Cuman bener-bener gitu doang. Teman-teman gue juga, lo nggak apa-apa? Emang ada apa? Nggak tahu, gue nggak pernah tahu. Jadi kayak udah gitu aja. Karena fokus gue bener-bener sama kehidupan gue yang sekarang aja. Iya benar. We have to choose our battle, right? Yeah. Jadi battle yang mana yang mau kita iniin gitu. So proud of you. We have a next comment. Ada komen lagi? Next.
Nah ini fake account nih, udah avatarnya hitam, namanya kagak ada nih, gila-gilanya jadi gue yang ngomel-ngomel nih. Pacar memang bawa aura ya guys ya, ganti pacarnya aura, ganti pacarnya auranya jadi aur-auran, hahaha. Ada yang tidak sependapat dengan aku nih, tapi aku bilang auranya makin oke loh, makin dewasa. Iya. You have a comment for this? Adevano? No? Ini gue sering terima sih kalau ini, karena ini karena gue sebenarnya orangnya yang selalu fokus sama penampilan. Ya. Ya kan, dari baju maupun look atau maupun kulit gue. Banyak dari orang-orang yang selalu komentar soal kulit gue yang sekarang agak, kok lo dekil banget sih, kok lo jadi jerawatan sih gitu-gitu. Jadi ya makanya mungkin maksudnya mereka, gue kayaknya pernah baca deh. Auranya tuh udah aura yang kayak nggak keurus ya gitu. Karena guys sebenarnya sejujurnya. Iya. Sejujurnya gimana sejujurnya? Kenapa gue kelihatan nggak keurus? Karena sebelum ini gue main series Antares dan itu bener-bener karakter yang berbeda dari diri gue yang mungkin kelihatannya soft boy atau ganteng Korea-Korea gitu. Tapi sekarang gue ditantang waktu itu syuting Antares yang sekarang lagi tayang. Itu ditantang untuk menjadi orang yang nggak kurus. Jadi mungkin auranya agak kebawa sampai sekarang dan itu gue bener-bener nyaman sama peran itu. Jadi kayak mungkin kalau misalkan penasaran sama penampilan dan karakter gue di Antares di series itu di WeTV bisa ditonton. Ya itulah mungkin setengah gue yang sekarang karena kebawa sampai sekarang dan gue masih nyari cara dan nyari nyari caranya gimana gue bisa balik lagi ke Devano yang dulu lagi yang mungkin agak secara penampilan. You know what? Umur 20 itu menurut gue ya, termasuk umur atau fase di mana kita tuh mencoba, silakan diminum, mencoba apa yang kita pengen coba. Dan setiap orang di setiap musimnya pasti mengalami perubahan. Jadi bukan mentang-mentang dari yang tadinya anak yang kelihatannya baik-baik terus tiba-tiba sekarang kelihatannya berandal, dia jadi berubah. No way gitu, dan gak semua orang mau memahami itu. Dan again gue sih bangga banget sama lo bisa menyadari itu semua, dan gue yakin sih nanti begitu umur-umur lain karya-karya lain juga bakalan dikeluarkan oleh seorang Devano. Kita masih mau keluar satu komentar lagi apa sudah cukup? Sudah cukup ya. Cukup berita ya. Udah cukup beritanya nih. Puas gitu ya. Timeline. Timeline ya kan. Ya ampun, gemes banget ya. So sebelum kita masuk ke hari-hari bahagia gitu ya Dev. Mungkin ada nggak sih satu statement yang sebenarnya lo pengen netizen itu denger, tapi belum pernah lo ungkapin. Ada nggak kira-kira? Aduh apa ya. Kalau soal netizen mungkin agak susah sih buat gue karena ya dari dulu memang gue selalu pengen ngasih yang terbaik ke mereka, tapi ternyata apa yang gue lakuin buat mereka nggak selalu menjadi yang terbaik gitu. Jadi gue benar-benar udah gak ada harapan lagi sama orang-orang. Gue tuh sekarang udah di titik dimana kayak gue udah gak percaya siapa-siapa. Gue kayak cuman percaya sama diri gue sendiri. Jadi kayak gue cuman, even kalau misalkan ada orang ngasih tahu saran pun gue kayak udah nggak, cuman dengerin doang, ngehargain dia karena dia udah ngomong, tapi gue nggak tangkep sebagai apa yang harus gue lakuin gitu. Tapi ada dong beberapa circle yang mungkin ring satunya lo yang lo bisa dengerin. Yang gue gitu. percaya, Iya dong, pasti kan kayak sister and everything yang pokoknya orang-orang yang bisa iniin lo deh. Dan pastinya orang-orang yang pengen Devano selalu bahagia dan akhirnya membuat single Hari Paling Bahagia. Tell me buat Hari Paling Bahagia. Congratulations by the way, kalau kita mau tepuk tangan boleh? Terima kasih banyak. Kalau udah ngomongin lagu ya kenceng ya tepuk tangan Anda semua. Hari Paling Bahagia ini adalah momen yang spesial aja sih karena baliknya gue sebagai penyanyi. Dan akhirnya kembali bisa rilis lagu lagi dan sekarang juga udah kayaknya udah new normal, udah bisa manggung lagi mungkin. Jadi semoga harapan gue juga gue bisa kembali manggung, bisa ketemu sama teman-teman banyak. Amin. Dan Hari Paling Bahagia ini kalau ditanya soal apa, ini sebenarnya lagu galau tau. Cuman judulnya agak ke ini aja. Ketulis aja. Kamuflase ya, Iya, Boy. Hari Paling Bahagia. Siapa yang tulis? Berapa lama tulisnya? How's the production? Ini jadi yang nulis ini Kak Iqbal, Kak Denis, dan Kak Faisal. Teman-teman yang mungkin pernah dengar lagu Juicy Lucy, Ziva, itu mereka yang nulis.
Dan lagu ini ya menceritakan tentang seseorang yang punya banyak kesamaan tapi sayang nggak bisa bersama. Sesimpel itu aja. How you relate to this song? Relate-nya nggak begitu banyak, cuman pernah ngelewatin fasenya. Pernah melewati fasenya. Iya, cuman lagi-lagi kalau soal musik yang gue lakuin dan yang gue selalu terapin adalah gue pengen punya lagu yang bukan cuman buat gue sendiri tapi buat orang lain di luar sana. Wih, keren banget loh, Dep. Tapi lo sempet gak sih misalnya lagi manggung gitu? Ini gue, Iya. pertanyaan gue aja pertanyaan bodoh. Misalnya lagi manggung kayak gaya Devano sekarang, kayak Hari Paling Bahagia. Terus dia bisa tiba-tiba mati lampu, sekuntum mawar merah Devano, sekuntum mawar merah. Ada nggak tiba-tiba requestan dangdut? Ada nggak, pernah nggak? Dulu pernah di Medan lagi di Medan ya mati lampu Timnya kan? ketawa tuh. Ya jadi mati lampu di tengah-tengah lagu. Terus Lagunya Opa Nasar. request lagu Seroja dong, Seroja. Terus gue bener nyanyi setengah lagu, ya Seroja yuk, Seroja. Yo, terus Udah terus. gitu. Terus ya udah akhirnya beberapa jam kemudian, berapa menit kemudian nyala lagi, manggung lagi, pop lagi. Tapi komentarnya Mama Iis gitu ya, Mama Iis kan memang dia diva dangdut gitu. Iya. Menurut gue, dia adalah seorang diva dangdut yang buset, suara Mamah tuh luar biasa menurut gue. Dan ketika anaknya berkarya gitu, gue yakin lah your sister or you pasti dia akan komentar. Atau mungkin seberapa besar andilnya Mamah gitu dalam musik-musiknya seorang Devano. Ini juga sesuatu yang gua nggak expect sih. Gue juga bukan berharap sih. Gue juga mikirnya nyokap bakal komentar soal karya-karya gue, tapi nggak sama sekali. Jadi dia komentar seputar apa? Nggak sama sekali. Jadi nyanyi pun gue belajar sendiri. Iya. Lagu pun gue juga beberapa ada yang gue tulis. Terus gue nggak ngasih tahu nyokap juga sih. Tapi kalau misalnya gue kasih tahu pun gue bakalan tahu kalau dia nggak bakal komentar apapun. Karena kalau nyokap itu kalau soal karya selalu dikasih kebebasan guanya. Jadi yang selalu diomongin sama nyokap itu udah pertama attitude sama udah attitude doang sih sebenarnya. Gimana caranya gue bisa menghargai orang, gimana caranya gue bisa senyum sama orang-orang banyak. Jadi itu sih yang paling diterapin sama nyokap. Cuman itu doang. Kalau skill dan lain-lain tuh diserahkan sama gue sendiri. Apa yang paling yang paling you most love, apa yang paling lo suka dari karakter mamah lo? Fun orangnya, ngerti gak sih kayak Ya, I know. selalu ketawa Pak, walaupun ya kan kita kan orang dalam kan tahu kalau nyokap lagi ada masalah apa dan lain-lain. Yes, Tapi pasti. kalau kita lihat di TV tuh kayak buset nih orang senyum terus, ketawa terus, selalu ngehibur. Itu yang jadi motivasi buat gue untuk terus ada di bumi ini dan juga di dalam dunia entertainment sih. Kalau bokap lo gimana? Kalau bokap tuh apa ya? Sampai sekarang belum ketebak aja sih love language itu kayak apa sih gitu. Karena orangnya agak bukan cuek sih, orangnya emang nggak banyak ngomong aja. Cuman kalau sekali yang ngomong mungkin deep gitu ya. meaningful banget. Mungkin lebih apa ya, bokap tuh lebih tegasnya lah. Di antara nyokap dan kakak gue yang orangnya agak cheerful dan santai, tapi bokap tuh kayak pembatasnya gitu ya kayak. Gitu. Kalau lo sebagai point of view anak laki yang bontot gitu ya di keluarga, apa yang paling Devano suka atau paling Devano syukuri dari keluarganya Devano? Banyak hal sih. Belakangan ini juga baru ngeh kalau misalkan keluarga gue ternyata sekuat itu walaupun banyaknya resiko yang muncul, apalagi yang gue ceritain tadi soal komentar dan lain-lain. Itu resiko-resiko yang agak sulit buat kita untuk bisa menjadi kuat gitu. Tapi ternyata mereka bisa nyembunyiin kesedihan itu lewat senyuman, lewat kedekatan sama keluarga, lewat teman-teman. Jadi gue belajar kalau ternyata dari kesedihan kita punya banyak cara untuk bisa melewati fase kesedihan itu dengan senyum. Cuma senyum sedikit pun. Makanya ada lagu Hari Bahagia yang sebenarnya lagu sedih, cuman you know what, we can make it better gitu dengan melihat point of view yang berbeda. Devano, so my last question is, kapan sih selama 19 hampir 20 tahun hidup hari paling bahagianya seorang Devano? Sekarang. Are you really? Sekarang tahu, karena menurut gue ini adalah puncak sulit, kayak kesulitan puncaknya itu udah yang kemarin ngerti nggak, sebelum gue pacaran lagi. Itu puncaknya dan gue berharap dan gue juga ngerasain kayaknya kedepannya gue nggak bakal ngerasain yang kayak mungkin depresi atau mungkin agak capek hidup lah kasarnya gitu. Karena gue udah ngelewatin banyak fase dan sebagai mungkin anak remaja gue juga ngerasa kayak
ya udah itu fase gue kayaknya hidup kayaknya kedepannya kalau misalnya ada lagi pun gue bakal lebih kuat dari sebelumnya. Sure. The circumstance bakalan lebih umur 20 ke 30. Ntar 30 ada lagi, 40 ada lagi ya kan. Terus oke, sebelum kita performing lagunya Devano Hari Paling Bahagia, tell us what is your next project? Next projectnya bakalan ada series yang tayang juga di VU, judulnya Bad Boys versus Crazy Girls. Terus sekarang juga lagi tayang series juga Antares season 2. Mungkin teman-teman beberapa ada yang lagi nonton, terima kasih yang nonton dan jangan lupa nonton juga yang belum nonton di WeTV. Terus bakalan ada di musik terus-terusan pastinya. Apa nextnya? Album? Next single? Nextnya masih single tuh, maksudnya masih ngeluarin lagu baru. Masih berupa single? Iya berupa single dan bakalan fokus ke album juga semoga dan manggung-manggung pastinya. Sorry, album ini album keduanya Devano apa? Menuju kedua. Menuju kedua kan? Iya. Berarti kan ada yang perbedaan. Apakah di album kedua ini bakalan warnanya ya Devano yang nowadays sekarang? Atau tetap masih kayak pengen jadi opa-opa yang sweet boy? Yang pasti berubahnya pasti soal suara karena pubertas. Yes. Kalau dulu kan masih 15 tahun, 16 tahun. Jadi mungkin kayak masih suara yang mencoba untuk jadi dewasa padahal masih kecil gue. Iya kayak, nyanyi yuk gitu. Terus ya mungkin dari konsep style udah pasti look atau bakalan beda dari biasanya. Mungkin akan lebih sering pakai kacamata hitam sih karena ini ngebuat gue ngebantu banget nge-boost confidence gue. Takut banget loh. Tadi gue mau minjem kacamata cuma di sini nggak ada. Oke, nggak masalah. Ya pokoknya itu aja sih. Oke, once again best of luck buat Devano. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Dude, thank you so much for coming. Thank you so much. Mudah-mudahan tidak mengganggu hari lo. Enggak dong. Thank you banget buat sharing ke Insertizen. Thank you. Kalau ada next single lagi, silahkan datang ke sini kapanpun ya kakak-kakak ya. Silahkan bisa langsung ke sini. Karena gue selalu menyenangkan dan selalu menunggu karya-karya terbaru dari musisi-musisi ataupun penyanyi-penyanyi terbaik Indonesia. Best of luck for this and please welcome Devano with Hari Paling Bahagia. See ya next episode.